Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 kelas PAIM yang beranggotakan Susanti, Safitri Novita Wulandari, Wahyu Widodo. Kelompok saya akan membahas makalah yang berjudul tentang program komputer untuk rekayasa video pembelajaran PAI. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian dan karakteristik video. Video berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata vidi, yang artinya melihat atau mempunyai penglihatan. Di sini saya akan menyampaikan 3 pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Agnew dan Kellerman. Beliau mendefinisikan video sebagai media digital yang menunjukkan susunan atau urutan gambaran-gambaran fantasi pada gambar yang bergerak. Untuk yang kedua, yaitu menurut Daryanto. Beliau berpendapat bahwa video merupakan suatu medium yang sangat efektif untuk membantu proses pembelajaran, baik untuk belajar massal, individu maupun kelompok. Untuk yang ketiga yaitu menurut Rusman. Beliau berpendapat bahwa video merupakan bahan pembelajaran yang tampak atau audiovisual yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik video dalam media audiovisual atau yang disebut dengan video, yang mempunyai banyak macam, seperti video yang bergerak atau berupa gambar saja. Karena di zaman sekarang video itu sudah sangat berkembang, sangat pesat di dalam masyarakat. Dalam video, kita dapat menyampaikan pesan-pesan yang akan disajikan yang bersifat fakta atau fiktif, bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Media video merupakan salah satu jenis media audiovisual, yaitu berupa film yang mulai banyak dikembangkan untuk keperluan proses pembelajaran, yang biasanya pendidik itu menggunakan video untuk menyampaikan materi atau pesan-pesan yang akan disampaikan oleh peserta didik, entah itu materi yang berkaitan apapun itu, namun tetap berkaitan dengan materi yang akan disampaikan, tidak melenceng dari materi yang akan disampaikan oleh pendidik. Dalam pembelajaran PAI, media video yang dipilih untuk digunakan dalam aktivitas pembelajaran sangat perlu mempertimbangkan kurikulum, seperti halnya dengan pembelajaran PAI. Dengan perkembangan zaman yang sangat pesat ini, menjadikan lembaga-lembaga sekolah dengan mudahnya menggunakan teknologi yang tersedia. Pemanfaatan media harus dapat menunjang aktivitas pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk mencapai kompetensi yang diinginkannya. Isi informasi dan pengetahuan yang terdapat dalam video program tersebut dipilih sebaiknya itu baru atau update. Karena media video yang berisi informasi dan pengetahuan tentang teknologi komputer misalnya perlu diperbarui secara berkala, mengingat teknologi komputer merupakan teknologi yang berkembang secara pesat. Untuk membuat video dalam rangka pembelajaran tentunya berbeda dalam pembuatan video untuk keperluan pribadi. Caranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan adegan atau tema yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengembangkan tema tersebut dan berusaha untuk membagi baik kejadian atau momen menjadi serangkaian pendidikan yang berurutan. Usahakan natural agar siswa itu dapat mengikuti atau merasakan kejadian tersebut. Yang ketiga, kita harus memilih urutan kejadian tersebut dengan berbagai jenis atau ukuran pendidikan. Yang keempat, untuk memberikan kesan yang meyakinkan, pendidikan tersebut perlu dipertahankan paling tidak selama 3 detik supaya siswa dapat menangkap atau menghayati suatu adegan. Kali ini saya akan
materi, tujuan dan manfaat, serta karakteristik media pembelajaran audiovisual terhadap proses pembelajaran PAI. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk mempermudah proses pembelajaran baik yang dirasakan oleh pendidik maupun peserta didik untuk menyampaikan materi serta menerima materi tersebut. Nah, kita ketahui bahwa di dalam lembaga pendidikan madrasah ya khususnya, mata pelajaran pendidikan agama Islam itu antara lain ialah fikih, qordis, akidah akhlak serta SKI. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan efisiensi baik waktu, tenaga maupun biaya. Nah, di sini akan sangat membantu kepada seorang guru untuk menyampaikan mata pelajaran SKI ya khususnya. Nah, karena yang sangat membutuhkan tenaga ekstra untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa terdahulu dan yang pastinya berkaitan tentang sejarah. Kemudian tujuan yang ketiga adalah membantu konsentrasi pembelajaran dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah menjaga relevansi atau hubungan antara pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu beberapa tujuan dari media pembelajaran audiovisual terhadap proses pembelajaran PAI. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran audiovisual terhadap proses pembelajaran PAI. Yang pertama adalah untuk menarik perhatian siswa, kemudian yang pastinya akan menumbuhkan minat serta motivasi belajarnya. Kemudian yang manfaat yang kedua adalah mampu memperlihatkan atau menampilkan peristiwa atau kejadian terdahulu. Nah, pastinya di sini akan sangat bermanfaat ketika yang ditampilkan adalah pelajaran SKI yang pastinya tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa terdahulu, seperti akan menjelaskan tentang kisah para nabi, kemudian para sahabat dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah video tersebut bisa diputar kembali apabila dari para peserta didik itu ada sebagian yang kurang dipahami. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan pengalaman baru kepada peserta didik dari hal yang tidak terduga. Nah, pastinya di sini peserta didik sudah mempunyai gambaran. Artinya peserta didik tersebut tidak terbayang lagi dan tidak bertanya-tanya lagi dalam pikirannya. Mereka sudah punya gambaran, oh ternyata peristiwa terdahulu itu seperti ini. Oh ternyata video tentang cara wudhu yang benar dan baik menurut anjuran Rasulullah itu seperti ini. Mereka sudah mempunyai gambaran. Kemudian yang terakhir adalah semua peserta didik bisa belajar dari film atau video tersebut. Nah, di sini jadi peserta didik itu bisa menikmati semuanya, tidak hanya yang dirasakan oleh peserta didik yang pintar saja namun atau yang kurang pintar, namun semuanya bisa merasakan dari video tersebut. Itu mungkin dari penjelasan kami tentang tujuan dan manfaat serta karakteristik media pembelajaran audiovisual terhadap proses pembelajaran PAI. Kurang lebihnya mungkin itu saja video kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.